subscribe to my channel. Pada zaman dahulu, di tanah Belambangan yang subur dan indah, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Raden Sidapaksa. Ia adalah prajurit kepercayaan Raja Belambangan, seorang kesatria yang gagah berani, setia pada rajanya dan memiliki hati yang keras bak baja. Ia menyimpan cinta yang mendalam kepada isterinya yang cantik dan lembut, Sri Tanjung. Sri Tanjung bukan hanya berparas jelita, tetapi juga berhati suci dan penuh kasih. Kecantikannya tersiar ke seluruh negeri. Fitnah yang keji suatu hari, Raja Belambangan melihat Sri Tanjung dan terpesona oleh kecantikannya. Hati sang raja dipenuhi hasrat yang tak terkendali. Namun ia tahu bahawa wanita itu adalah isteri kesatria kesayangannya. Karena itu raja menyusun siasat keji. Saat Raden Sidapaksa diutus bertugas jauh ke medan perang, raja mencoba mendekati Sri Tanjung. Namun Sri Tanjung menolak dengan tegas. Kemarahannya membara karena wanita itu lebih memilih tetap setia pada suaminya daripada tunduk pada kekuasaan raja. Merasa harga dirinya tercoreng, raja pun menyusun rencana busuk. Ketika Raden Sidapaksa kembali, raja memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara bergetar, seolah-olah ia sangat terpukul. Sidapaksa, sungguh aku tak ingin menyampaikan kabar buruk ini. Namun sebagai rajamu, aku berkewajiban memberitahumu kebenaran. Saat kau pergi, Sri Tanjung telah mengkhianatimu. Ia menerima cinta pria lain, dan aku sendiri melihatnya dengan mataku. Aku sangat prihatin atas penderitaanmu. Darah Raden Sidapaksa mendidih mendengar perkataan rajanya. Wajahnya merah padam, jantungnya berdegup kencang. Dusta raja telah meracuni pikirannya. Ia pulang dengan amarah yang membara tanpa sedikit pun mempertanyakan kebenaran cerita itu. Saat tiba di rumah, Sri Tanjung menyambutnya dengan senyum lembut, namun senyum itu berubah menjadi ketakutan saat melihat mata suaminya yang penuh kemarahan. "Pengkhianat, kau telah mencoreng kehormatanku," teriak Raden Sidapaksa. Sri Tanjung terkejut. Dengan air mata yang mengalir, ia berusaha menjelaskan, namun suaminya tak mau mendengar. Ia menarik tangan istrinya dengan kasar dan menyeretnya ke tepi sungai besar yang mengalir deras. Di tepi sungai, angin berhembus kencang, seolah langit pun ikut bersedih. Sri Tanjung berdiri dengan tubuh gemetar, tapi matanya tetap jernih, penuh ketulusan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Raden Sidapaksa, jika memang kau tak mempercayaiku, bunuhlah aku. Tapi ingatlah, jika darahku mengeluarkan bau wangi, itu berarti aku suci. Jika darahku berbau busuk, maka aku memang bersalah." Raden Sidapaksa tak ragu. Tanpa berpikir panjang, ia menghunus kerisnya dan menikam dada istrinya. Darah mengalir deras dari tubuh Sri Tanjung, membasahi tanah dan mengalir ke sungai. Namun sesuatu yang ajaib terjadi. Dari darah yang tertumpah itu menguar bau harum yang luar biasa. Air sungai yang sebelumnya keruh perlahan berubah jernih dan beraroma wangi. Raden Sidapaksa terperanjat, matanya membelalak, tangannya gemetar. Kesadarannya datang terlambat. Ia baru menyadari betapa besar dosanya. Sri Tanjung tidak bersalah. Ia jatuh berlutut menggenggam tubuh istrinya yang telah lemah. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan darah yang masih hangat. "Sri Tanjung, aku telah membunuhmu. Aku telah membunuh istriku yang suci." Dengan senyum lemah, Sri Tanjung menghembuskan napas terakhirnya. Di tepi sungai itu, Raden Sidapaksa menangis menyesali kebodohannya. Dan sejak saat itu, tempat itu diberi nama Banyuwangi, yang berarti air yang wangi, sebagai simbol kesucian, kebenaran dan penyesalan yang tak berujung. Makna dan warisan legenda-legenda ini menjadi pengingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati penderitaan dan pengorbanan. Banyuwangi kini dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan sejarah, tempat di mana kisah cinta dan pengorbanan Sri Tanjung terus hidup dalam hati masyarakatnya. Di tepi sungai Belambangan, angin bertiup kencang membawa bisikan-bisikan dari dunia gaib. Langit mendung, seakan alam turut berduka atas nasib seorang perempuan suci yang terzalimi. Sri Tanjung berdiri dengan tubuh lemah, namun matanya tetap tegar, menatap suaminya yang telah berubah menjadi algojo tanpa belas kasih. Di tangannya, Raden Sidapaksa menggenggam keris tajam. Ujungnya berkilat memantulkan cahaya bulan yang perlahan tertutup awan hitam. "Jika kau tak mempercayaiku, bunuhlah aku, Raden. Namun, jika darahku mengalir wangi, maka kau akan tahu bahwa aku suci." Suara Sri Tanjung bergetar, namun tetap penuh keyakinan. Tanpa ragu, Raden Sidapaksa mengayunkan kerisnya. Kilatan senjata itu menusuk dada Sri Tanjung. Tubuhnya terhuyung. Darah merah mengalir deras, membasahi tanah dan jatuh ke sungai. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat darah menyentuh air sungai, bukan bau amis yang tercium, melainkan aroma harum yang luar biasa. Sungai yang keruh tiba-tiba berubah menjadi jernih dan bercahaya, seakan ada kekuatan magis yang turun dari langit. Dari dalam air yang bercahaya itu, muncul sosok perempuan anggun berpakaian hijau zamrud. Tubuhnya berkilauan seperti permata lautan. Ia melayang di atas air. Rambutnya panjang berkibar seperti ombak yang menari. Dialah Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan.
Dengan tatapan tajam dan penuh wibawa, ia menatap Raden Sidapaksa yang terkejut dan jatuh berlutut. Suaranya bergema, bercampur dengan hembusan angin laut yang menerobos pepohonan. Raden Sidapaksa, kau telah buta oleh amarah. Kau membiarkan fitnah menutupi hatimu, hingga kau membunuh istrimu yang suci. Ketahuilah, Sri Tanjung tak pernah mengkhianatimu. Air mata mulai membasahi wajah Raden Sidapaksa. Penyesalan yang amat dalam menyesakkan dadanya. Nyai Roro Kidul menoleh pada Sri Tanjung yang masih terbaring dengan napas tersengal. Dengan lembut, ia melambaikan tangannya. Dari dalam sungai, muncul kilauan cahaya yang menyelimuti tubuh Sri Tanjung. Luka di dadanya perlahan tertutup, darah berhenti mengalir. Dan dalam sekejap, ia kembali bernapas. Sri Tanjung membuka matanya. Wajahnya bercahaya, lebih indah dari sebelumnya. Ia duduk perlahan, menyentuh dadanya yang kini tak lagi terluka. Raden Sidapaksa terisak. Ia merangkak mendekati istrinya, namun Sri Tanjung menatapnya dengan sedih. Kau telah mengkhianati kepercayaan kita, Raden. Cintaku padamu tak berubah, namun hatiku telah hancur. Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya. Angin laut bertiup semakin kencang. Sri Tanjung, kau adalah wanita suci. Aku memberimu kesempatan untuk hidup kembali. Tapi takdir sudah berubah. Kau tak lagi bisa tinggal di dunia ini. Sri Tanjung mengangguk pasrah. Dari dalam air muncul pintu gerbang emas yang berkilau membawa hawa surgawi. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut. Kau akan menjadi bagian dari kerajaan gaib, Sri Tanjung. Tempatmu bukan lagi di dunia manusia, tapi di alam yang lebih suci. Nyai Roro Kidul menoleh pada Sri Tanjung yang masih terbaring dengan napas tersengal. Dengan lembut, ia melambaikan tangannya. Dari dalam sungai, muncul kilauan cahaya yang menyelimuti tubuh Sri Tanjung. Luka di dadanya perlahan tertutup, darah berhenti mengalir. Dan dalam sekejap, ia kembali bernapas. Sri Tanjung membuka matanya. Wajahnya bercahaya, lebih indah dari sebelumnya. Ia duduk perlahan, menyentuh dadanya yang kini tak lagi terluka. Raden Sidapaksa terisak. Ia merangkak mendekati istrinya, namun Sri Tanjung menatapnya dengan sedih. Kau telah mengkhianati kepercayaan kita, Raden. Cintaku padamu tak berubah, namun hatiku telah hancur. Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya. Angin laut bertiup semakin kencang. Sri Tanjung, kau adalah wanita suci. Aku memberimu kesempatan untuk hidup kembali. Tapi takdir sudah berubah. Kau tak lagi bisa tinggal di dunia ini. Sri Tanjung mengangguk pasrah. Dari dalam air muncul pintu gerbang emas yang berkilau membawa hawa surgawi. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut. Kau akan menjadi bagian dari kerajaan gaib, Sri Tanjung. Tempatmu bukan lagi di dunia manusia, tapi di alam yang lebih suci. Dengan langkah perlahan, Sri Tanjung berjalan menuju gerbang cahaya. Ia menoleh sekali lagi pada Raden Sidapaksa yang menangis terseduh. Selamat tinggal, Raden. Semoga kelak kau menemukan jalan penebusan. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti Sri Tanjung. Tubuhnya perlahan menghilang, bersatu dengan kilauan magis yang melayang ke langit. Raden Sidapaksa jatuh terduduk, dikelilingi oleh kesunyian. Hanya suara air sungai yang mengalir wangi, menjadi saksi dari keajaiban yang baru saja terjadi. Nyai Roro Kidul menatapnya terakhir kali sebelum kembali menyelam ke dalam air, meninggalkan legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Sejak hari itu, sungai itu diberi nama Banyuwangi, sebagai tanda bahwa kebenaran dan kesucian tak akan pernah sirna, meski diuji oleh fitnah dan pengkhianatan. Tekan tombol subscribe channel Astana Pinayungan ini ya guys. Bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan cerita petualangan mistis,
dan menarik-menarik lainnya ya. Jangan lupa untuk pencet tombol jempol juga dan share ke teman-teman kalian semuanya. Don't miss it. And see you on the next video.